Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Yang saya hormati Ketua Umum Adinda Sumarno, dan dia telah berjasa kemarin bangun kita punya pelabuhan di Donggala, perjuangan dia. Dan kemudian saya mintakan waktu ada presiden, saya minta kapal Roro yang bisa mobil masuk, dan dia terus jaga. Dan selalu dia katakan, insya Allah Pak, akhirnya 2 bulan datang kapalnya. Kita bisa ke Surabaya dengan naik kapal Roro, naik mobil juga bisa keliling Jawa. Jadi makin dekat Jawa sama Sulawesi. Yang saya hormati teman saya, adik saya, Mayor Jenderal Purnawirawan, bekas Pangdam Tanjung Pura, satu-satunya orang Sulawesi Tengahnya bisa jadi Pangdam, karena Pangdam itu hanya 15 orang di Indonesia. Beliau menjadi Pangdam Tanjung Pura. Begitu Pak Sulaiman Gusto yang saya hormati. Nah, ini teman kita. Kemudian yang saya hormati Pak Hendro, mantan Ketua Umum KKJST Sulawesi Tengah pada periode-periode yang lalu. Kemudian yang saya hormati sesepuh pendiri KKJST Sulawesi Tengah dan sesepuh masyarakat Jawa di Sulawesi Tengah yang saya hormati. Kemudian ketua-ketua kabupaten KKJST yang hadir, yang sempat hadir dalam musyawarah rapat umum ini, yang saya hormati karena cukup jauh-jauh datang dari Manggai, dari Morowali, tapi alhamdulillah bisa mengadakan rapat pertemuan semalam ditutup. Saya mohon maaf, pembukaan saya tidak bisa hadir karena saya berada di pekan olahraga, karena saya harus jaga. Memang sedikit pekan olahraga ini yang baru pertama kita bisa mendapatkan 35 medali, 8 medali emas, perak, dan perunggu kita dapatkan. Insya Allah seterusnya kita begitu terus, mampu kita berada di tengah-tengah. Itu peralatan pekan olahraga punya prestasi. Minta doa ke depan nanti di NTT kita punya sudah 20 lebih ke atas, kita punya medali emas. Ya, kita harus persiapkan. Oleh sebab itu saya mengajak masyarakat Jawa, KKJST bisa mendukung, karena saya tahu masyarakat Jawa banyak pencinta olahraga yang bisa berprestasi untuk Sulawesi Tengah ke depan. Yang saya hormati seluruh para peserta dan undangan yang hadir dalam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, sehingga pelaksanaan rapat umum ini bisa berjalan lancar, menghasilkan ketua yang baru yang kita harapkan nanti bisa membawa KKJST ini ke arah yang lebih hebat nanti ke depan. Saya yakin dengan 250.000 PPT daftar pilih, saya pikir KKJST ini harusnya punya berapa orang di DPRD, ya, atau DPRD. Itu yang harus diberi kesadaran sebenarnya masyarakat Jawi. Bukan karena kita harapkan seperti masyarakat Bali ada selalu di DPR, kenapa masyarakat Jawi tidak bisa? Sehingga dia nanti, setiap nanti kita punya minimal masyarakat anggota DPR yang mengerti aspirasi masyarakat Jawa. Ya, karena saya tahu persis
bagaimana keuletan saudara-saudara saya masyarakat Jawa. Jadi dari zaman Belanda sudah ada datang ke Sulawesi Tengah di Kalawara. Yang pertama itu masih ada kena keluarga saya juga, kena ada satu paman kita yang dibuang ke Jawa, kena bunuh orang di Pindrang, dibuang ke Jawa, akhirnya ikut sama-sama rombongan transmigrasi dari Jawa, dia datang di sini. Itu namanya Pak Kanari yang pernah jadi kepala PU kota provinsi Kabupaten Donggala dulu. Pak Kanari wong Jawi. Jadi saya sudah kenal lama, sudah bersaudara dengan masyarakat Jawi dulu di Kalawara. Nah, Bapak-bapak, harapan-harapan tadi saya tidak baca lagi ini. Ini karena ini bukan dari hati nurani saya. Saya mau berbicara dengan masyarakat Jawi ke depan. Betul-betul dari hati nurani dan pikiran saya ke depan. Ya, apa yang harus kita lakukan untuk Sulawesi ini. Ya, itu yang kira-kira ke depan. Jadi saya kemarin 3 tahun saja itu baru konsolidasi. Saya harapkan 5 tahun ke depan harus Sulawesi Tengah punya kemajuan mendekati masyarakat-masyarakat yang ada di Jawa. Oleh sebab itu, masyarakat Jawa saya bilang harus menjadi bagian dari menjadi Mesir, masyarakat Sulawesi Tengah menjadi masyarakat yang lebih cerdas ke depan. Saya tahu, karena saya lihat dari zaman dulu, saya sudah masih kecil di Kalawara, sudah tahu saya. Karena saya orang Pakuli, dari liwati Kalawara terus, gimana mereka dinamis, kuat, ulet bekerja, akhirnya bisa solid. Dan itu kira-kira yang kita harapkan dari saudara-saudara kita dari masyarakat Jawi. Oleh sebab itu, dengan 250.000 pemilih itu besar, ya, dan mereka silakan memilih siapa itu urusan saudara adik-adik kita, saudara-saudara kita. Tetapi saya ingin ke depan masyarakat Jawi harus lebih memberikan partisipasinya ke depan. Insya Allah kalau saya menjadi tetap pemimpin daerah ini ke depan, saya akan memberi kolaborasi dengan masyarakat Jawa untuk membangun sekretariat yang bisa di saudara-saudara dari Jawa, dari kabupaten datang, kalau di Palu tidak ada penginapan bisa nginap di sana. Ini kita bangun. Dan kemudian saya nanti, karena saya tanya di masyarakat Bali di Parigi kemarin, berapa sih produksi beras kita? Katanya 3-4 ton. Hama, saya bilang begitu rendah kita punya produksi beras kita. Di Jawa orang sudah 7-9 ton. Kenapa tidak bisa? Apa permasalahannya? Saya minta ke depan, makanya saya telepon Kadis. Pertanyaan, ke depan nanti minimal 5 ton 1 hektar sawah. Apa yang kita perbaiki? Pengairannya, pupuknya, rupanya pupuk yang masih kendala. Oleh sebab saya katakan, sedangkan pupuk tidak diberikan kepada provinsi untuk membeli. Oleh sebab itu nanti kita berikan subsidi saja ke desa, subsidi ke desa, sehingga saya persiapkan 200 miliar untuk bantuan kepada di setiap desa. Untuk bantuan pupuk, untuk bantuan apa-apa yang dibutuhkan petani. Mereka dapat memang 1 miliar, tapi terbatas apa yang harus dibantu. Tapi ini apa yang kita inginkan dari, sehingga produksi beras kita ke depan 5 ton. Ya minimal 5 ton, tidak usah kayak di Jawa 7 ton. Di Sumatera segitu. Tapi kita mau di Sulawesi 5 ton, sehingga pendapatan masyarakat petani kita makin meningkat. Jadi saya simpel-simpel saja saya punya visi ke depan. Bagaimana sapi yang beratnya cuma 100 kilo harus bisa menjadi 500 kilo. Nah, itu semuanya harus ada target. Tahun ini belum, karena kita baru konsolidasi. Tapi pemikiran saya akhirnya sudah sekarang kita mulai inseminasi, makanya ada pelatihan inseminasi. Saya harapkan saudara-saudara kita masyarakat yang ikut juga. Kemarin tentara saja ikut. Nah, kita mulai tahun depan kita sudah masukin anggarannya, ya, masukin anggarannya untuk kita inseminasi semua sapi-sapi yang ada di mana-mana, sehingga sapi kita menjadi sapi yang cukup mahal.
Ya kenapa 500 ton? Bayangkan naiknya berapa keuntungan petani ke depan. Ini berarti meningkatkan pendapatan petani, menurunkan angka kemiskinan. Kemudian saya juga sudah suruh ini sekarang ini, saya suruh kasih kawin kelapa Bangga, kelapa Halmahera, kelapa Buol. Dapatkan sekarang kelapa Renja yang kira-kira tingginya segini saja, buahnya besar-besar, itu nanti menghasilkan sampai 3 ton kelapa yang cuma tadinya 1 ton. Sehingga kita punya petani nanti lebih bisa meningkatkan pendapatan. Itu semua yang dipikirkan. Karena di sana ada orang miskin. Di sana ada, di peternakan ada orang miskin. Saya minta nanti, yang nelayan bikin tambak udang, tidak lagi cuma 1 ton hasilnya, menjadi 3 ton. Sehingga dengan harga 80.000 1 kilo bisa menjadi pendapatannya lebih meningkat. Ini saya bukan ahli pertumbuhan ekonomi apa semua, tidak. Saya bukan dosen, itu hitungannya orang-orang pintar. Tapi saya hitungan bagaimana orang cerdas untuk memajukan negeri ini. Kita punya potensi, tapi sumber daya manusia kita masih lemah. Oleh sebab itu, saya ajak masyarakat Jambi untuk ikut berpartisipasi meningkatkan sumber daya manusia kita ke depan. Makanya saya juga bilang sama Kadis Pendidikan, sekarang uang saya kasih berapa? 30 miliar. Kalau saya kasih 100 miliar bagaimana ke depan? Karena begini, saya berani sekarang karena pendapatan daerah yang 10 tahun kemarin hanya 900 miliar. Sekarang sesudah saya 3 tahun jadi gubernur menjadi 2,2 triliun. Jadi sudah ada duit, jadi bisa saya arahkan ke, saya kasih 100 miliar pendidikan. Untuk apa? Saya bilang ada beasiswa pendidikan, kan sekarang belum, tapi sudah bebas. Sudah bebas sekolah, tidak ada bayaran, tetapi belum ada beasiswa. Dan kemudian kirim guru-guru 20 orang belajar bikin HP di Sichuan, di Cina sana. Kemudian pulang, tidak lagi kita prakarya kita kalau dulu bikin saji, tudung saji, bikin bija, keranjang-keranjang. Kita mau prakarya kita bikin HP. Ya itu namanya kita bangun peradaban. Supaya orang anak-anak kita kalau minimal dia tidak terus sekolah, dia sudah bisa perbaiki HP di toko-toko, bikin apa segala macam. Ya itu yang harus kita bangun di sana. Yang kemudian pulang bikin hari Sabtu kerjanya cuma itu, kerja makin pintar. Kita ingat dulu ada waktu radio radam. Cuma dari kota-kota kita bisa jadikan radio, akhirnya sekarang bisa jadi pabrik apa-apa. Begitulah. ATM namanya, amati, tiru, modifikasi. Itu harus kita mulai. Ya. Ini kira-kira semuanya saya ke depan. Jadi bukan soal lagi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan. Kemiskinan akan turun sendiri kalau kita kerjakan ini. Tapi program kemiskinan tetap. Saya tidak mau beri. Cuman bikin manja. Tapi saya mau kerja. Seperti masyarakat Jambi. Yang saya lihat bagaimana kinerjanya bekerja. Oleh sebab itu saya harapkan kolaborasi yang baik kita bersama. Karena memang dari awal masyarakat Jawa yang datang, yang dikirim oleh Belanda dulu di sini, sehingga bisa memajukan pendidikan. Bapak tahu 1800 orang sini masih dikasih mandi oleh pendeta, oleh aliran, diajar sikat gigi. Tapi sekarang sudah maju karena adanya masyarakat Bugis, masyarakat Bali, semua memberikan sumbangsi kepada pembangunan. Oleh sebab itu, saya angkat Sumarno jadi kepala dinas. Dulu waktu saya wali kota, banyak sekali, Pak Hendro juga, saya angkat jadi kepala dinas perhubungan. Kemudian Pak siapa yang dari Solo itu, saya angkat jadi kepala dinas. Saya tidak. Jadi itulah, saya tidak memandang suku atau apa. Tapi gimana kita membangun Sulawesi Tengah bersama-sama. Karena ini negeri kita. Itu kira-kira semua menjadi harapan saya ke depan. Dan saya mengharapkan nanti ada tokoh Jawa menjadi anggota DPR yang nanti berbicara bagaimana demi negeri. Kemarin saya harapkan dari keluar sudah, tetapi cuma sementara waktu.
Tidak cukup 1 tahun. Siapa namanya? Adi Pitoyo. Nah, dia kan yang bawa pengetahuan tentang bagaimana membuat sarung, membuat apa, pratek apa semua. Begitulah saya harapkan masyarakat Jambi. Memang kita harus akui. Masyarakat Sulawesi Tengah, masyarakat, bayangin saja SMA kami baru ada tahun 61. Bagaimana kami terlambat? Tapi itu yang harus kita kejar. Jadi kalau pemimpin nanti bicara-bicara teknis saja, saya bilang cocok jadi kepala dinas saja. Tapi kita berbicara blade, kebijakan besar apa yang harus kita bangun. Makanya saya bilang, karena itulah semua lini harus kita bangun. Bukan cuma pertumbuhan ekonomi, bukan cuma stunting, tetapi bagaimana kita punya olahraga sehingga menonjol di Jawa, menonjol dikenal di Indonesia. Hebat Sulawesi Tengah. Bagaimana kita punya megalit bisa terkenal. Jadi banyak yang bisa kita bawa menjadi milik bangsa ini ke depan. Oleh sebab itu melalui kesempatan sebenarnya saya terus terang kemarin dengan sakitnya Mampun Amir saya sudah malas tapi untuk datang Pak Suleman Agusto memberi semangat saya untuk mau maju karena masih ada sisa karena saya hanya dapat 3 tahun masih ada 3 tahun sebenarnya tugas yang harus saya bantu untuk sehingga program saya menjadi berjalan. Ya, walaupun saya tua tapi alhamdulillah saya sehat dan saya maju. Sudah tadinya saya sudah bilang harus kau saja maju. Saya bilang sama dia karena saya sudah cukup berumur tapi masih ada yang harus kakak Tudi harus selesaikan sehingga tapi ada juga kalau ada yang muda-muda datang, Kak Tudi berhenti jadi gubernur, sudah stop, saya berhenti. Tapi tidak ada yang berani. Saya mau laki-laki jantan. Jangan cuma bermain di belakang. Kita mau, apalagi Pak Gusto. Sedangkan diajak, maka saya sedang diajak perang mau, apalagi cuma diajak membangun. Jadi saya ajak beliau. Karena beliau seorang tentara yang sabta margais. Yang cinta bangsa ini, cinta undang-undang dasar kita, Pancasila. Saya pilih beliau. Nah, anak dari Morowali Utara, satu-satunya putra Sulawesi Tengah yang menjadi. Saya jadi kampanye tidak, ini bukan kampanye. Saya hanya melapor kepada rakyat, ya, apa yang saya buat 3 tahun. Tahu tidak? Bang Suteng sekarang ini dari pendapatannya 100 miliar, sekarang 370 miliar dalam 3 tahun. Saya ya. Kemudian emas di Papua hanya 1 emas, sekarang 8 emas. Keseluruhan 35 medali. Kalau tidak ada kemauan, mana bisa kita dapatkan. Kemudian pendapatan daerah tadi, APBD saja dari 38 miliar, ya, selama 3 tahun saya bisa menjadi 6,4 triliun. Insya Allah ke depan bisa menjadi 8 triliun. Sehingga makin banyak kita bang. Stunting juga turun, kemiskinan juga turun. Ya, masalah ini apa itu bencana. Nanti saya baru terbang tahun 2002 baru dibangun tuntas semua. Jembatan ini tahun 2002 hampir kira jadi lagi karena Jepang setelah ultimatum. Kalau tidak ada tanahnya, makanya saya ambil uang namanya penyertaan modal di Bank Sulteng 65 miliar sini. Saya berani ambil, Pak Jokowi kasih saya impres 8, dikasih keluar impres 8, pemerintah pusat biaya, tapi urusan tanah-tanah saya yang biayai. Itu 65 miliar. 65 miliar itu saya bagi untuk lahan untap, untuk lahan irigasi, untuk lahan pelabuhan, untuk lahan jembatan. Kita sudah lihat bang. Itu nanti tahun 2002 baru dibangun. Saya jadi gubernur Juni 21. Ingat itu yang saya kerja. Jadi kalau belum saya banyak perhatian kepada saudara-saudari Jawi, saya mohon maaf. Bayangin harus 3 tahun harus saya selesaikan. Kemudian COVID lagi, 2 tahun COVID harus kita selesaikan. Sulawesi Tengah termasuk yang baik penanggulangan COVID. Kemudian saya dipanggil oleh Presiden lagi, Pak Gubernur bisa selesaikan poso tuntas? Saya bilang insya Allah bisa. Padahal saya belum
konsultasi dengan kepala polisi, dengan Korem. Tapi saya sudah bisa. Pak, asal Bapak izinkan saya bantu polisi dan saya bantu tentara. Boleh. Saya kasihlah polisi 2 miliar. Pak Rudi, saya kasih Pak Farid 1,6 miliar. Pak Farid, selesaikan kok. Kalau tidak selesai, saya lapor presiden kau. Wah, saya gertak juga dia. Karena saya bilang, akhirnya tuntas sekarang. Boleh Bapak lihat. Tidak ada lagi berita, masih ada ini, masih ada. Insya Allah. Sekarang kita mulai 5 tahun ke depan. Merencanakan dengan baik. Apa yang harus kita bangun? Kita cari, makanya saya bilang visi saya ke depan, saya kasih tahu ke Bapak Peda. Visi saya aplikatif. Di mana rakyat miskin ada, di situ harus ditingkatkan. Sumber dayanya apa segala macam. Pengetahuannya ke depan. Insya Allah. Karena prinsipnya manusia itu bisa mendapatkan apa-apa yang diharapkan asal dia mau belajar, mau bekerja. Ini kira-kira yang harus ditularkan oleh saudara saya dari masyarakat Jawi kepada masyarakat Sulawesi Tengah, harus berani bekerja. Satu lagi yang saya minta, harus berani berutang. Bayangin negara kasih kur 6%, untuk swasta 14%. Kenapa kita tidak berani pinjam? Orang saudara-saudara kita dari tanah Cina bawa apa dia di sini? Tidak ada tanahnya tahun 50 tahun lalu. Nah, tidak ada. Cuma dia modal kepercayaan, pergi ngemis-ngemis sama kepala bank. Karena bapak saya kepala PU di Donggala dulu. Bapak saya kasih kerja, namanya Honcing, mertuanya Aikok itu. Honcing namanya. Nama saya kenal. Honcing, Anggau, banyak lah. Kalau sudah dapat itu, dalam pinjam, dalam bujuk kepala bank untuk percaya. Karena mereka tidak punya tanah, tidak punya apa. Pinjam uang bank 14% lagi ya. Mereka kendati makan bubur. Ya, makan bubur dulu, nanti mereka bisa bayar utang, baru mereka bersenang-senang. Tapi kita harus rubah masyarakat kita. Waktu impres kita kembali dapat pekerjaan, dapat kredit, semua beli Toyota. Ini harus kita rubah. Berani berutang, karena kita ada 6% diberikan oleh Bapak pemerintah untuk kita utang. Dan tanpa jaminan sebenarnya. Itulah yang saya minta supaya bupati-bupati kontrol bank-bank ini. Berapa yang pagu kredit kur sama kamu, itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau ada tanah kosong, kenapa kau tidak ke bank? Pinjam bank. Kau punya saham pinjam bank. Supaya bisa bertambah modal ke depan. Karena 6%. Pernah saya minta sama presiden, hanya 3%, 6 bulan. Saya minta sama Pak Jokowi bilang oke, 6 bulan. Tapi tidak semua manfaatkan, karena saya tidak punya rakyat. Saya wakilnya pemerintah pusat di daerah. Yang punya rakyat itu bupati. Makanya saya surat bupati. Itu kira-kira ke depan salah satu itu. Untuk memberikan kesadaran rakyat kita ke depan. Apalagi masyarakat itu. Berani pinjam duit. Kalau ada 1 hektar tanahnya, ya apa? Saya mau tanam durian, saya mau tanam coklat, saya mau tanam apa? Pinjam. Kalau tidak bisa bikin planning bisnisnya, tanya bupati orangnya kantornya. Bisa bikinkan saya? Kita mau begitu ke depan. Pelayanan itu ya sudah, kalau rakyat tidak bisa bikin bisnis plan, ya sudah kita bikinkan, baru kasih dia. Beri, jangan coba-coba jadi 7%. Kan banyak yang begitu. Ini akan datang, kita kontrol. Kita nanti bersama Pak. Ya, jangan dulu. Belum gubernur. Sekarang saya gubernur, besok sudah tidak. Lusa, tanggal 25 saya sudah tidak gubernur, saya cuti. Jadi sekarang boleh saja saya bicara. Karena itu memang hasil saya, bukan hasil siapa. Orang boleh beri harapan baru harapan, tapi saya sudah realitas. Jadi walaupun saya tua-tua, tapi masih kuat. Saya bilang berikan saya kesempatan. Nanti diteruskan oleh adik-adik. 3 tahun barangkali berapa tahun, kasih saya kesempatan untuk meneruskan pikiran-pikiran saya ini. Bisa untuk kemajuan kita bersama Sulawesi Tengah yang mana. Insya Allah Pak Marno kan kita selalu ketemu.
Kalau ada apa-apa masyarakat Jawi seperti saya perintah kau juga bilang sama saya ini aspirasi ya, aspirasi ke depannya, karena saya tahu saya butuh. Saya butuh masyarakat Jawi, dinamisnya masyarakat Jawi itu harus bisa memberikan sumbangsi kepada Sulawesi. Insya Allah negeri kita ini 61.000 kilometer, lebih luas dari Jawa Barat. Ya, bayangin lebih luas dari Jawa Barat Sulawesi Tengah. Ya, kalau kita bisa maju, bayangkan insya Allah. Sekarang ini pertumbuhan ekonomi, investasi terbesar ada di Jawa Barat, baru DKI, baru Jawa Timur, baru Sulawesi Tengah. Jadi kita lewati Jawa Tengah sekarang. Kalau yang dari Jawa Tengah, oleh sebab itu, mari kita buktikan ke depan Sulawesi Tengah, negeri yang punya 8 jenis tambang yang harus kita benahi. Makanya saya butuh jenderal untuk benahi tambang-tambang itu. Besok kita mau terima unjuk rasa lagi tambang. Saya bilang kenapa nanti pilkada baru datang unjuk rasa ya? Kenapa tidak waktu kita kasih izin sudah protes memang? Itu kira-kira, tapi insya Allah kita hadapi semuanya dengan apa itu? Dengan kebesaran jiwa. Bapak tahu, saya bicara sedikit sudah menyaham. Saya sudah tidak dapat partai, ya, sama dengan Pak Agus. Pak Agus sudah kasih 4 miliar P3. Karena tinggal itu yang bisa partai yang bisa mencukupkan kita. Ditutup orang 8 miliar, ngapain? Kita Golkar, kita bilang berapa? Kebetulan ada teman beliau mau bantu beliau, tutup. Tapi orang lain tutup. Sehingga total kami tidak dapat partai, kurang 1. Ya sudah, mau bilang apa? Saya malamnya saya kunci kamar, kasih mati lampu, saya mengadu sama Sohli. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuasaan melebihi kekuasaan. Ya Allah, kalau masih kau berikan saya kesempatan, berikan mujizat. Seperti saya kasih mati lampu, saya pergi persiapan. Saya ketemu yang mengkhianat saya. Halo apa kabar? Saya biasa saja. Sudah saya gembira. Karena sudah lepas air mata saya sudah keluar. Saya keluarkan semuanya. Karena Allah bilang, saya lebih dekat dari ulat nadimu. Itulah saya mengadu sama dia. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuasaan melebihi kekuasaan. Dan saya bikin hati saya seperti rindu, cinta pada seseorang. Begitu cinta kepada dia. Sehingga dia mau juga dekat dengan saya. Itu sebenarnya rahasia-rahasia orang tua dulu bilang, kalau kau dekat dengan dia, pasti kau dekat. Seperti kau rindu sama cewek, begitu juga saya rindu sama engkau. Jadi saya pakai namanya seperti puisinya Surawadi. Seorang tarekat saat zaman wali di zamannya Parsi. Ku cari engkau di Belgrad, ku cari engkau di Beijing, ku cari engkau di Mekah. Ternyata engkau ada lebih dekat dari ulat adikku. Ini kira-kira harus perlu dipahami. Ini barangkali saya memang dan benar. Insya Allah kalau ada keyakinan itu dia tolong. Seperti itu keputusan MK itu datang untuk kita. Teman-teman saya yang pakai. Inilah kira rahasia Allah. Dan oleh sebab itu yakin ada pada setiap manusia tentang itu. Ini barangkali yang bisa sampaikan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya menutup rapat umum kerukunan keluarga Jawa Sulawesi Tengah dengan resmi. Semoga Tuhan selalu menolong kita, memberikan berkah kepada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 1, 2. Oke. Oke, siap. Izin.